orang-orang yang terlibat berkomunitas itu adalah orang-orang yang hatinya tergerak untuk turut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di gereja. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan Yesus, dari Kompleks LP3S Salatiga, bersama saya Pendeta Wisnu Sabto Nugroho dari LPP Sinode, GKJ dan GKI SU Jawa Tengah. Bersama-sama kita akan membahas bagaimana upaya meningkatkan kecintaan anggota jemaat terhadap gerejanya atau terhadap jemaat di mana ia tumbuh dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan Yesus, pembahasan tentang meningkatkan kecintaan anggota jemaat terhadap gerejanya akan kita bahas bersama-sama pada bagian ini di pembangunan jemaat. Karena bagaimana mencintai jemaat itu diwujudkan oleh umat ini berkaitan dengan bagaimana ia berada bersama dengan komunitasnya dan bagaimana komunitas atau gereja itu saling mempengaruhi satu di antara yang lain. Pola peningkatan kecintaan terhadap jemaat diawali dengan kesadaran bahwa dalam jemaat pada umumnya dapat digambarkan sebagai berikut. Ada 4 lingkup. Yang pertama crowd, yang kedua community, yang ketiga committed, yang keempat choice. Itulah lingkup di dalam persekutuan atau di dalam jemaat. Kita akan membahas keempat itu dari growth, community, committed, dan choice. Kira-kira gambarannya seperti ini supaya kita nanti bisa menemukan pola-pola untuk meningkatkan kecintaan anggota jemaat terhadap gerejanya. Yang pertama, crowd atau kumpulan orang. Ini merupakan bagian terbesar dari sebuah lingkup atau jemaat. Kumpulan orang adalah orang-orang yang biasanya hadir pada kebaktian minggu saja. Ini contohnya. Nah, dalam rangka pembangunan jemaat, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh gereja atau jemaat dalam rangka merangkul kumpulan orang itu supaya nantinya masuk pada lingkup yang lain yang disebut dengan berkomunitas. Bagaimana mereka yang hadir dilayani oleh jemaat? Bagaimana ibadah-ibadah di gereja kita memberikan dampak bagi kehidupan mereka? Seperti apa hospitalitas atau sambutan yang hangat? Dan ini kadang terlupakan. Banyak kali hospitalitas, keramahan, sambutan-sambutan kepada mereka yang hadir dalam ibadah-ibadah kita terlewatkan. Sehingga banyak kumpulan orang yang tadinya hadir di gereja kita kemudian kehilangan semangat untuk hadir kembali. Crowd, kumpulan orang mesti dihayati sebagai rahmat Allah yang mempersekutukan mereka. Mereka harus dirangkul dengan keramah tamahan. Berikutnya, komunitas, yaitu mereka yang mau ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan jemaat selain ibadah minggu. Dari sejumlah orang yang hadir di dalam ibadah minggu itu terbentuklah komunitas-komunitas berdasarkan keikutsertaan atau partisipasi mereka dalam pelayanan. Peserta dalam komunitas itu disebut dengan community, tadi saya sebutkan begitu. Dan dari orang-orang yang terlibat berkomunitas itu adalah orang-orang yang hatinya tergerak untuk turut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di gereja. Guna melakukan pembangunan jemaat, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh gereja kita pada komunitas-komunitas yang ada. Apakah ruang-ruang, kesempatan-kesempatan bagi mereka yang terlibat dalam komunitas itu dibuka selebar-lebarnya? Atau hanya para pemimpin
umat, pemimpin jemaat yang melakukan semuanya sehingga tidak terbentuk komunitas. Disinilah maka penting bagi kita untuk memberikan kepercayaan bagi anggota jemaat supaya mereka terlibat dalam komunitas. Misalnya dalam komisi-komisi, dalam kepanitiaan-kepanitiaan, berikanlah kepercayaan kepada mereka untuk terlibat di dalamnya. Yang berikutnya adalah orang-orang yang berkomitmen. Mereka adalah anggota jemaat yang memiliki komitmen kuat mewujudkan pembangunan jemaat dengan menghayati bahwa karya membangun jemaat adalah sebuah ucapan syukur atas kasih karunia Allah, dan ucapan syukur itu menghadirkan semangat untuk berkomitmen, untuk sungguh-sungguh, untuk makin mendalami makna keberadaan jemaat di tengah dunia dan bagaimana keterlibatan dirinya dalam ikut membangun jemaat itu. Dalam rangka pembangunan jemaat, anggota jemaat yang berkomitmen perlu terus-menerus diapresiasi, perlu terus-menerus didukung sehingga mereka semakin berkembang dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kekuatan ini perlu ada di dalam pengembangan orang-orang yang berkomitmen. Dan berikutnya adalah orang-orang yang betul-betul menghayati diri sebagai orang pilihan, choice. Dari orang-orang yang mengambil komitmen, ada mereka yang memahami dirinya dihadirkan oleh Tuhan dalam gereja untuk mengambil peran, berkarya bagi perkembangan, bagi pertumbuhan jemaat Allah. Inilah choice. Upaya menumbuhkan panggilan umat untuk ini, untuk betul-betul menghayati dirinya adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah, adalah pendampingan yang terus-menerus hingga mereka menjadi pribadi yang dewasa dalam Kristus. Kedewasaan dalam Kristus itu akan tampak dalam diri anggota jemaat yang bersikap terhadap realitas secara positif. Apa yang dialami dalam kehidupannya akan membuat dirinya makin menghayati diri dikasihi oleh Tuhan. Itulah lingkup dan bagaimana upaya kita menumbuhkan anggota jemaat mencintai gerejanya. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, tugas gereja adalah mengantar umat dari growth menjadi choice. Kemudian dari sanalah umat akan berupaya untuk berkomunitas, berkomitmen. Dan di sini gereja perlu menyediakan model pembinaan yang membangun kecintaan umat pada Kristus melalui gerejanya. Dengan model ini, maka diharapkan kehidupan umat yang tadinya dari kumpulan banyak orang, kumpulan orang mau berkomitmen dalam komisi-komisi, dalam kepanitiaan-kepanitiaan, dan dalam berbagai bentuk yang lain yang disediakan oleh jemaat, berubah lagi menjadi orang-orang yang berkomitmen dan sampai akhirnya merasakan bahwa aku bersyukur karena aku adalah pribadi yang dikasihi, dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian yang hidup dalam membangun jemaat Allah. Itulah yang saya kira penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.